Roh Allah bersemayam di dalam hidup kita. Tubuhmu adalah bait Allah yang kudus. Roh Allah di dalam kita. Saudara belum melihat apa yang saudara sedang inginkan. Mungkin seorang anak saudara belum lihat, sama seperti Abraham. Belum ada. Pada mulanya kosong, rumah kosong, nggak ada baiknya, nggak ada yang berisik ribut gitu ya. Pada mulanya bisnis ini sedang kosong. Pada mulanya gereja ini sedang kurang ya Pak, kosong umpamain. Tapi saya percaya ini terus ditambahkan kosong. Tapi kalau roh Allah itu ada di dalam kita, maka iman itu mencipta. Coba kita lihat apa yang Bapa kita di surga ajarkan kepada kita. Ayat yang ke-3, berfirmanlah Allah. Saudara baca, kita baca berfirmanlah Allah. Apa? Berfirmanlah Allah. Yang ke-6, berfirmanlah Allah. 9, berfirmanlah Allah. 11, 14, terus mana lagi? 20, terus 24, 26, yang terakhir 29. Jadi firman Allah itu perlu. Jadi bukti itu kita perlukan. Amin. Allah menciptakan lewat firman-Nya. Waktu Dia katakan, jadilah terang, jadilah gelap, jadilah daratan, jadilah lautan, jadilah hewan-hewan. Firman. Waktu saudara belum melihat kenyataan, saudara membaca firman Tuhan ini, aku nggak tahu masa depan itu. Lalu saudara mulai memfirmankan, masa depan yang cerah itu milikku sesuai dengan janji Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Masa depan yang cerah untuk anak-anakku. Meskipun sekarang saudara belum lihat anak-anak saudara mungkin seperti yang saudara inginkan, tapi karena bukti, karena firman dikatakan, saudara mulai berfirman dan hidup saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Waktu perhatikan ayat yang pertama ini, waktu roh bersatu dengan firman, maka hasilnya adalah supranatural. Katakan amin. Waktu roh saudara, Roh Kudus yang ada di dalam saudara, yang menggerakkan iman saudara, bersatu dengan kebenaran firman Tuhan yang saudara ucapkan, maka yang terjadi apa? Janji Allah digenapi. Itu alam supranatural yang harus menjadi milik kita. Saudara yang dikasih Tuhan, saya berharap saudara bisa mengerti. Saya berdoa saudara mengerti tentang iman ini. Tangkap ini, karena hari terakhir Tuhan ingin memberkati saudara, bukan dengan berkat yang biasa, bukan dengan cara yang biasa. Dalam kitab Korintus, dalam kitab Yohanes 11 ayat yang ke-10, saya ulangi kembali, prinsip dunia menyatakan apa? Melihat dulu, terus baru percaya. Saudara kalau beli mobil juga kan, lihat dulu dong barangnya, lihat dulu dong rumahnya, baru dibeli gitu kan ya. Ini prinsip dunia, tapi prinsip kerajaan Allah bilang apa? Percaya dulu. Nah, saudara, saya berdoa supaya saudara terus taruh di dalam roh saudara. Kalau saudara perlu sesuatu, kalau saudara sedang bergumul sesuatu, percaya dulu, baru melihat. Masuk kendaraan iman dulu, berjalan, baru janji itu digenapi. Lalu Yohanes 11 ayat 40, bisa tolong Pak dibukakan. Yohanes 11 ayat yang ke-40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Yuk kita baca sama-sama. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat. Amin. Janji Allah itu kemuliaannya Tuhan loh. Kalau saudara tadinya sakit dan tidak mungkin sembuh, lalu saudara dengan iman, saudara mempercayai, aku sembuh, aku bisa pulih kembali, maka kemuliaan Allah itu memenuhi saudara. Kemuliaan itu terjadi. Dan firman Tuhan katakan kemuliaan Allah akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Waktu saudara menjadi orang yang digenapi janjinya, janji Tuhan digenapi dalam saudara, sebenarnya satu tujuan Tuhan
supaya kita bisa dipakai menjadi alat pemberita Injil. Karena orang-orang yang digenapi janji Tuhan itu dipenuhi kemuliaan Tuhan. Orang akan lihat, dari mana kamu hari begini bisa diberkati? Mana mungkin diagnosa dokter mengatakan ini tidak mungkin. Nggak mungkin orang ini udah jauh dari Tuhan bisa kembali sama Tuhan. Tapi waktu mereka kembali, kemuliaan itu sudah memenuhi pribadi kita. Maka dunia akan berkata, siapa yang kau sembah? Bolehkah aku mengenal Allah yang kau sembah itu? Dan itu adalah jiwa-jiwa. Karena hari ini terakhir, Tuhan katakan aku akan memulihkan segala sesuatu, termasuk jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa menjadi fokus utama daripada tujuan kenapa kita mengalami penggenapan janji Tuhan. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat. Tolong siapkan 2 Korintus 4 ayat 17. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita mempercayai dengan apa yang tidak kita lihat, maka saudara bergerak di dalam Roh Kudus, maka engkau akan membuat iman itu terus bergerak. Karena tanpa Roh Kudus, saudara akan give up. Waktu saudara lihat kenyataan tidak sesuai dengan apa yang saudara inginkan di depan mata, maka saudara memerlukan Roh itu bergerak. Firman Tuhan katakan dalam Zakaria 4 ayat yang ke-6, bukan dengan kuat dan gegahmu, tetapi oleh karena Rohku, kata Tuhan. Saudara tidak akan kuat lihat kenyataan, kesehatan, perekonomian, atau apa saja yang saudara sedang doakan. Tapi waktu saudara lihat kenyataan, saudara mulai berdoa di dalam Roh. Karena firman Tuhan katakan Roh itu sedang berbicara kepada Roh Allah yang hidup, sedang menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan oleh mulut saudara. Saudara, sebab itu kenapa awal tadi saya mulai mengajak saudara berbahasa roh, supaya roh saudara dapat mengerti. Karena percuma saja firman Tuhan dibagikan kalau dimengerti dengan pikiran. Saudara keluar sampai di sini, saudara akan lupa. Tapi firman ini harus menjadi rema dalam hidup saudara. Dan saya berdoa, gak tahu berapa waktu lagi saya kembali ini, saya akan lihat saudara hidupnya luar biasa. Amin. Saya akan lihat saudara akan berbeda, menjadi lebih lagi secara rohani. Saudara yang mungkin, aduh aku gak bisa mimpin, bahkan Tuhan akan berikan itu semuanya. Roh pengurapan. Saudara yang biasa-biasa, saya akan lihat mungkin nanti berkhotbah atau mengajar. Kenapa? Karena kelimpahan Tuhan berikan. Karena itu tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara dikasih Tuhan, lihat, iman itu bertumbuh dalam apa? Yang pertama, pembacaan firman Tuhan dan aniaya. Coba kita lihat di ayat yang tadi Pak, 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat 17 sampai 18. Kita baca sama-sama ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh. Jadi kalau saudara membuat iman itu bergerak, iman itu bertumbuh, selain bukti yang ada, pembacaan firman Tuhan, saudara harus mengalami juga penderitaan. Memang gak menderita waktu melihat keadaan itu tidak mungkin. Memang Yusuf tidak menderita untuk bisa menggenapi mimpinya. Yusuf harus sekolah berkali-kali. Sekolah pertamanya adalah sekolah sumur, dimasukin sumur. Saudara tahu di sekolah sumur ngapain? Cuma doang, teriak, tolong, tolong. Cuma lihat Tuhan doang. Saudara mungkin hari ini saudara dalam proses iman, saudara ada di sekolah sumur. Saudara nggak bisa minta tolong kiri kanan. Saudara cuma bilang, Tuhan, Kaulah segalanya. Saudara cuma bilang, Kau ku sembah. Saudara cuma bisa bilang gitu. Karena saudara cuma bisa doa ke atas. Itu sebabnya worship itu membangkitkan roh saudara. Worship itu membuat saudara bisa mengucap syukur. Yusuf masuk sekolah yang lain, habis itu sekolah budak. Udah tenang-tenang, sekolah budak masuk yang sekolah lebih parah lagi. Dia rasa diberkati, masuk ke rumah besar, rumahnya Bapak Potifar. Ternyata sekolah Potifar lebih susah. Mulai dijawab doanya, diberkati. Belum yang benar-benar mimpi digenapi, baru berkati masuk itu. Datanglah Tante Potifar. Ada cara sebenarnya Yusuf bisa potong kompas untuk dia bisa jadi lebih naik posisinya. Kalau dia mengikuti keinginannya Potifar. Di sekolah Potifar ini susah banget. Di sekolah di mana saudara diberkati itu adalah ujian, sekolah untuk saudara.
Baik berkat itu anak, berkat itu rumah tangga, keuangan, kesehatan. Coba saudara akan pakai berbagai macam alasan untuk mengikut Tuhan, karena berkat ini susah sekali. Waktu menderita saudara nangis, berserumah Tuhan, minta segala sesuatu, itu lebih gampang. Tapi waktu diberkati susah. Entar dulu ini bisnis memang dari Tuhan harus benar-benar diikuti. Entar dulu ini rumah, entar dulu dan sebagainya. Dan sekolah Potifar ini Yusuf ada di situ. Mungkin kita juga sekarang lagi ada di sekolah Potifar. Habis sekolah Potifar masuk ke sekolah apa? Sekolah penjara. Dianggap keset, nothing, dilupain sama orang yang ditolong. Saudara mungkin ada di situasi sekolah penjara ini. Baru supranatural, kendaraan itu iman sampai seperti apa yang dimimpikan oleh Yusuf yang Tuhan berikan. Mimpi yang Tuhan berikan kepada Yusuf menjadi orang nomor 2. Lalu penderitaan, mungkin hari ini saudara sedang menderita di sekolah sumur, di sekolahnya mana lagi? Budak, di sekolah mana lagi? Sekolah penjara, di sekolahnya Potifar. Mungkin saudara yang bisa tahu di mana saudara sekarang berada. Penderitaan itu selalu equal dengan pembacaan firman Tuhan. Kita menderita loh, roh kita menderita melihat segala sesuatu itu nggak sesuai dengan apa yang kita doakan. Lalu selanjutnya yang ke-18. Sebab kami tidak, yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang telah kelihatan. karena yang kelihatan adalah, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. amin. Orang benar itu prinsipnya apa? Kerajaan apa? Sekali lagi saya tanya, prinsip kerajaan Allah apa? Percaya dulu. Percaya baru melihat ya. Jadi kalau saudara kesandung batu ya, percaya dulu baru melihat gitu kan ya. Jangan kebalik gitu. Jadi itu udah saudara tanamkan itu di dalam roh saudara. Setiap saudara melihat situasi yang mulai goyang dalam iman saudara, percaya dulu baru melihat. Percaya dulu, karena aku bukan dari dunia ini, aku dari surga. Nah, kita lihat lagi 2 Korintus, saudara, kita berjalan dengan iman. Saya cepat saja. Seringkali kesulitan, kesusahan seperti Yusuf Tuhan perhadapkan di depan kita untuk membuat iman kita bergerak. Masalah itu akan datang, dan masalah itu diizinkan dengan alasan satu, masalah akan membuat kita melihat apa yang tidak kelihatan. Katakan amin. Benar kan? Saudara kalau nggak punya masalah, pasti iman saudara nggak bergerak deh. Karena banyak orang begitu ada masalah, doanya, puasanya, akhirnya ketemu dengan Tuhan. Ketika masalah datang, kita harus tetap bersuka cita. Kenapa? Karena waktu masalah itu datang, saudara sedang membuat iman itu bergerak. Saudara sedang membuat alam tidak nyata menjadi nyata. Jadi kalau saudara hari ini ada kesulitan, ada masalah, saudara bilang, welcome masalah, welcome kesulitan. Begitu masalah itu datang, saudara langsung, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya. Mungkin saudara ada masalah, kenapa aja Bu Betty nyanyi sorak haleluya? Bersuka cita, karena masalah adalah sebuah proses. Saudara harus menyelesaikan sekolah iman itu, baru supranatural digenapi. Waktu saudara mungkin segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Di sumur nih cuma dongak aja, sebab kau yang layak dipuja. Aduh, di dalam sumur. Tapi nggak apa-apa deh, aku mau bersorak, tinggikan namamu, haleluya. Di sumur nggak ada yang dengar, di sumur nggak ada yang peduli. Kiri kanan tembok semua, cuma gini nangis, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Buru-buru mau muter tangan, sempit ke kiri ke kanannya kejeduk gitu loh. Cuma begini dong, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Nggak bisa joget gini, cuma berdiri, soraklah haleluya, cuma bisa gini. Untuk ke atas, waktu sekolah sumur, saudara sedang diajar how to respect the mighty God. Amin.
Amin. Di sekolah sumur, saudara sedang diajar mengucap syukur. Di sekolah